Kalau kamu dengar ini sendirian, pastikan pintu sudah terkunci. Saat malam sunyi, perlintasan kereta tua di pinggir kota ini selalu terdengar aneh. Bukan suara kereta, bukan klakson, tapi suara orang mencari sesuatu. Warga sekitar bilang kalau lewat tengah malam, kamu jangan berhenti terlalu lama di situ. Soalnya akan terdengar suara lirih, serak, seperti orang menahan sakit. Mas, lihat tanganku nggak? Aku dengar cerita itu pertama kali dari tukang ronda. Orangnya santai, tapi matanya nggak pernah bercanda kalau ngomongin tempat itu. Katanya dulu ada kecelakaan di perlintasan ini. Seorang pria tertabrak kereta malam. Tubuhnya terpental. Dan salah satu tangannya nggak pernah ditemukan. Sejak itu, tiap malam sunyi, sosok itu muncul. Bukan berdiri di rel, bukan juga di pinggir jalan, tapi mondar-mandir. Seperti orang kebingungan, seperti lupa apa yang hilang. Awalnya aku nggak percaya, namanya juga urban legend. Biasanya makin malam ceritanya makin kreatif. Sampai suatu malam, motoran pulang habis lembur. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Jalanan kosong, angin dingin, dan mau nggak mau, aku harus lewat perlintasan itu. Palang kereta terbuka. Nggak ada suara kereta. Lampu peringatan mati. Aku berhenti sebentar. Bukan karena takut, tapi karena mikir, ini aman apa enggak ya? Dan disitulah aku dengar suara itu. Pelan, dekat. Mas. Bulu kuduku langsung berdiri. Tanganku refleks ngerem. Padahal otakku nyuruh satu hal, jalan. Aku nengok ke kiri, kosong. Nengok ke kanan. Di bawah lampu perlintasan yang redup ada sosok berdiri. Bajunya lusuh, mukanya nggak jelas. Dan yang bikin aku susah napas, salah satu tangannya nggak ada. Dia nengok ke arahku. Mas, tanganku jatuh di mana ya? Aku pengen jawab jujur, tapi otakku malah ngelag. Di kepala cuma ada pikiran, Mas, aku juga lagi nyari akal sehat. Sosok itu melangkah mendekat. Bukan melayang, tapi jalan, bertati, sambil terus ngomel pelan. Katanya jatuh di sini, kok nggak ketemu? Aku keringetan. Mulut pengen baca doa, yang keluar malah napas mos-mosan. Sampai akhirnya, palang kereta tiba-tiba bergerak. Ting, ting, ting. Lampu peringatan nyala. Sosok itu berhenti. Perlahan, dia menoleh ke arah rel. Lalu berbisik dengan nada capek. Oh, salah perlintasan lagi. Dan dia jalan menjauh, masuk ke kegelapan. Kereta lewat dengan suara menggelegar. Dan begitu semuanya kembali sunyi, aku sadar satu hal. Di aspal dekat tempat aku berhenti, ada bekas tangan. Bukan darah, bukan noda, tapi jejak seperti orang nyeret sesuatu berat. Sejak malam itu, aku selalu percaya. Bukan semua hantu itu marah. Ada yang cuma bingung. Dan jujur aja, kalau tiap malam harus nyari tangan sendiri, aku juga bakal kesel.